Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2299 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh persinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berupa teguran baik para pemimpin-pemimpin, baik dia imam, raja, maupun bagi seluruh umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, dengarlah, perhatikanlah, pasanglah telinga. Saudara, berbahagialah saudara yang punya telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara punya telinga, tapi saudara menolak teguran firman, maka akan ada masalah atau malapetaka yang akan menghantam saudara. Jangan sampai nanti kita dihukum Tuhan, mendapatkan banyak masalah, baik itu berupa berbagai macam tulah atau malapetaka, baru kita sadar. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini di ayat 6 dan ayat 7, Tuhan tidak mau menjumpai umat Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan dosa yang berulang-ulang kali. Sehingga Tuhan enggan menjumpai para imam, raja-raja, dan juga umatnya. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka sendiri. Karena kekerasan hati mereka. Sehingga Tuhan menarik diri dari mereka. Kenapa? Karena umat Tuhan senang sekali berbohong, senang sekali mengkhianati perjanjian dengan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang umatnya lakukan, apa yang para imam kerjakan di tempat tersembunyi sekalipun. Saya katakan Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu siapa kita karena kita diciptakannya. Tuhan lebih mengenal kita daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tahu persis kelakuan kita, sifat kita, karakter kita. Tuhan tahu persis. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya terbuka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin saudara berpikir, oh, dosa saya ini tidak ada yang tahu. Karena dosa saya lakukan di tempat yang paling tersembunyi. Itu buktinya orang-orang di sekitar saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Orang-orang di sekitarmu boleh tidak tahu dosa yang saudara lakukan. Tapi saya mau pastikan Tuhan tahu. Mata Tuhan mengawasi semua orang. Baik dia orang baik maupun orang jahat. Mau ada di dalam perut bumi maupun di luar angkasa. Orang-orang yang melakukan kesalahan, Tuhan tahu. Amin. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan Tuhan singkapkan. Dosa itu kan ibarat dengan buah duren, saudara. Saudara simpan, baunya itu akan tercium juga. Kesalahan dosa yang saudara lakukan mungkin betul tidak ada yang tahu. Tapi percayalah, satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik saudara mengaku dosa saudara, bertobat, supaya Tuhan mengampuni saudara, Tuhan memulihkan keadaan saudara, Tuhan lepaskan saudara dari jerat dosa. Daripada saudara mungkin merasa aman, nyaman karena tidak ada yang tahu. Saudara merasa aman, lama-lama dosa itu menjerat saudara dan saudara tidak akan bisa keluar dari jeratan itu. Kalau saudara mau terlepas, mau hidup dalam damai sejahtera, akui dosamu. Amin. Akui dosamu dan bertobat. Supaya Tuhan pulihkan keadaanmu. Tapi kalau saudara masih mengeraskan hati, saudara ketika ditegur firman Tuhan, saudara malah marah karena dosa saudara disinggung. Tapi saudara tidak mau akui, saudara tutup rapat-rapat kesalahan dosa saudara. Akhirnya itu sama seperti dengan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Akui semua dosa-dosamu, tinggalkan masa lalumu, perbuatan-perbuatanmu yang berbau dengan dosa, tinggalkan itu. Maka janji Tuhan akan mengampuni saudara dan memulihkan keadaan saudara. Sehingga hidupmu tenang, aman, bahagia, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Orang yang menyimpan dosa di dalam dirinya, hidupnya tidak akan pernah bahagia, tidak akan tenang, karena dosanya itu akan mengejar-ngejar dia. Oleh karena itu, saudara, yang saat ini sedang dikejar-kejar dosa, bertobatlah. Selama saudara masih hidup, masih terbuka pintu pengampunan dari Tuhan. Gunakan kesempatan itu dengan bertobat. Jangan sampai saudara sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sudah koma, saudara sudah nggak sempat untuk bertobat, akhirnya saudara binasa. Saudara masih hidup, masih sadar, masih waras, bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, ayat 4, perhatikan. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab
roh persinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, dosa hanya akan membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Ya, dosa itu kan artinya kita terpisah dengan Allah. Saudara, ketika kita terpisah dengan Allah, kita hidup dalam dosa, kita ibaratnya itu berjalan sendiri. Kalau kita belajar tentang pengembalaan, domba yang keluar dari koloninya, dia sedang ada dalam bahaya besar. Karena singa atau binatang buas berupa serigala sedang mengintai domba yang berjalan sendiri. Dan sewaktu-waktu dia dapat memangsa domba yang menyendiri dari koloninya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Ketika saudara hidup dalam dosa, saudara terpisah dari Allah, saudara ada dalam masalah besar. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah berbuat dosa, lalu saudara sudah merasa bahwa saudara merasa kering, saudara merasa saudara ada yang hilang dari dirimu, saudara sadar, cepat sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Kalau tidak, akan ada masalah besar yang akan menimpamu. Sadar saudara, supaya saudara apa? Supaya saudara mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Sadar, bertobat, berbalik, kembali ke jalan Tuhan, supaya Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Saudara, tanda-tanda orang yang sudah jauh dari Tuhan karena dosa, hubungan pribadi dia dengan Tuhan itu semakin renggang. Dia sudah mulai malas pergi ibadah. Dia sudah mulai malas melayani Tuhan. Itu merupakan indikator orang itu sudah hidup terpisah dengan Allah. Sudah hidup dalam dosa. Sehingga dia merasa malu melayani karena dia sudah melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak cepat kembali kepada Tuhan, bertobat, akan ada masalah besar yang akan menimpa saudara. Kita belajar kebenaran firman Tuhan ini kan seperti itu. Mereka betul disebut umat Tuhan, tetapi mereka menjauh dari Tuhan dengan memberikan korban persembahan kepada berhala. Mereka tidak beribadah kepada Allah Israel, tetapi justru beribadah kepada roh-roh lain, kepada berhala. Buat tantangan mereka sendiri yang membuat Tuhan itu murka dan mendatangkan malapetaka kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan mengalami hal yang sama kalau kita semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita ditegur, kita dinasihati, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh menjauh daripada Tuhan. Karena kalau kita menjauh dari jalan Tuhan, kita tersesat dan kita ada dalam masalah yang besar. Dosa hanya akan membuat saudara semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Mari lihat diri kita. Apakah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan atau semakin hari semakin jauh dari Tuhan? Saudara sendiri yang tahu bagaimana kehidupanmu. Kalau saudara merasa saya semakin hari semakin jauh dari Tuhan, itu berarti ada dosa di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar, bertobat, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Yang ketiga, perhatikan ayat 5. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri.
Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, perhatikan. Kekerasan hati hanya akan menghancurkan hidupmu. Kesombongan hanya akan menjadi batu sandungan. Rendahkanlah dirimu, saudara. Supaya apa? Saudara yang diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Saudara, mungkin saudara hanyalah orang-orang biasa. Tapi kalau saudara rendah hati, di saat diproses Tuhan, saudara rendah hati. Di dalam kehidupanmu, dalam keluarga, di dalam komunitas saudara, saudara hidup dalam kerendahan hati, Tuhan yang akan angkat tinggi saudara. Amin. Tapi kalau saudara sombong, saudara tinggi hati, saudara merasa bisa tanpa Tuhan, saudara akan ada masalah besar dalam kehidupan. Saudara, Tuhan benci orang-orang yang sombong. Siapa orang-orang sombong? Saya kasih tahu sekali lagi. Orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah cari Tuhan. Itu orang sombong. Artinya dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa hebat tanpa Tuhan. Itu orang sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara tidak lagi pergi ke gereja, itu menandakan saudara orang sombong. Ketika saudara punya talenta, tapi saudara tidak memberikannya itu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu juga orang sombong, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar rendah hati. Tuhan benci orang-orang yang sombong, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang itu yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sombong, tadi sekali lagi saya katakan, orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau melayani, tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, mari lihat diri kita. Kita sombong atau rendah hati, yang tahu selain Tuhan ya diri kita sendiri. Ketika kita ditegur, kita tersinggung atau kita menerima, kita tahu sendiri keadaan kita. Kalau kita tersinggung ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, itu menandakan kita orang sombong. Ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita lebih senang membuka HP kita ketika firman Tuhan disampaikan, itu juga orang sombong, saudara. Ketika kita sudah ditegur, dinasihati, tapi masih keras hati, itu orang sombong. Tapi di saat kita ditegur oleh firman Tuhan, kita menerimanya, kita kemudian meresponnya, kita sadar, kita bertobat, oh haleluya, kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara, coba saudara perhatikan pengalaman-pengalaman hidup kita ketika kita ada dalam situasi yang terpuruk, ketika kita sakit, ketika kita bangkrut. Justru hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Di saat kita ada dalam situasi yang berat, kita sadar, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Betul? Tapi sayangnya banyak orang ketika sudah ditolong Tuhan, tadinya rendah hati, tapi ketika masalahnya selesai, mulai tidak lagi cari Tuhan. Itu orang sombong, saudara. Berapa kali kita ditolong Tuhan, diangkat Tuhan, tetapi di puncak itu justru kita tinggi hati, tidak lagi cari Tuhan, bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kesombongan hanya akan menghancurkan hidup kita. Rendahkanlah diri, maka Tuhan memulihkan keadaan dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa para pemimpin, baik itu imam, raja maupun umat Tuhan, mereka sudah melakukan kesalahan, dosa persinahan rohani. Persinahan rohani itu artinya mereka beribadah kepada Allah lain, memberikan korban persembahan kepada Allah lain. Itu adalah
persinahan rohani. Jadi di saat saudara hari ini harusnya sudah pergi ke gereja tapi saudara tidak beribadah, saudara sudah bersinar rohani. Lah, kalau saudara harusnya pergi beribadah, terus sekarang tidak pergi beribadah, berarti kan saudara menyembah berhala itu. Karena saudara tidak beribadah kepada Tuhan di hari ini, di hari Minggu ini, saudara sudah menyembah Allah lain, sudah bersinar rohani. Saudara jangan merasa diri, tidak ada yang tahu dosa saya. Saudara, dosa itu akan menghancurkan saudara. Upah dosa apa? Maut. Jangan keras hati. Mari saudara, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, sadar diri, bertobat. Respon kebenaran firman Tuhan ini. Jangan melawan, jangan keras hati. Itu justru akan menghancurkan. Akui semua dosa-dosamu dan bertobatlah serta berjalanlah di jalan Tuhan yang benar. Maka pintu pengampunan Tuhan terbuka buat kita. Tuhan akan beracara dalam hidup kita, memulihkan keadaan kita dan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus mengiringi semua anak-anak Tuhan. Semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka dilawat kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini sedang berduka diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pintu berkat surga terbuka dan mengaliri semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.